Tio dan beberapa BEM-BEM sebelumnya itu bisa dikatakan adalah para pengejar viral. Kalau sampai ada orang-orang yang mengatakan bahwa MBG itu adalah maling, akhirnya MBG itu harus dihentikan, maka sebenarnya orang-orang itu yang maling sebenarnya. Ya, mereka harus cari clickbait demi tampil. Nah, ini yang akhirnya membuat mereka akhirnya terlihat bodoh ya ketika berhadapan dengan orang yang mengerti. Padahal logikanya ngapain sih ya pemerintah harus melawan orang yang cuma ngomong begitu doang gitu. Emang gak ada kerjaan lain pemerintah gitu kan. Jadi kalau ada sebuah program, apalagi ini program baru berjalan setahun, gak mungkin sempurna. Dimanapun di negara manapun gak ada yang sempurna. Oke pemirsa, balik lagi ke OTT on the Table. Masih bersama saya dan di hadapan saya Om Teddy. Wah, saya baru perhatiin tadi ini jaketnya keren dong. Garuda Republik Indonesia. Ini partainya Om Teddy ya? Ya. Partai Garuda. Keren nih jaketnya Om. Kayak jaket anak muda gitu. Jaket anak motor. Anak motor. Ya Dot? Amot. Jaket anak motor. Dikasih juga. Boleh bagi-bagi. Oke pemirsa, untuk kesekian kalinya kita ngobrol sama Om Teddy. Sebelumnya kita bicara tentang peristiwa yang lagi heboh tentang Dwi Saset Ningtyas yang ternyata dia mendapat beasiswa yang sebenarnya dia mengekspresikan kebahagiaannya seorang ibu karena anak-anaknya dapat kewarganegaraan Inggris. Hari ini kita bahas tema makanan bergizi gratis. Selama ini kan banyak sebenarnya suara-suara miring tentang MBG ini, tentang pengelolanya yang masih punya relasi dengan pejabat. Ada yang anak pejabat daerah, dapat sampai 41 titik. Ada juga suara tempe setipis tisu dan lain-lain. Tapi yang paling menohok adalah kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Presidennya Tio Arianto ya? Tio Arianto. Dia menarasikan kritiknya dengan sangat keras, bahkan keras banget lah istilahnya. Dia dari nama MBG itu aja diplesetkan menjadi maling berkedok gizi. Gitu. Nah, Om Teddy pasti sudah melihat juga bagaimana narasi tentang kritiknya Tio ini dimainkan di sosial media. Kalau Om Teddy sendiri melihat kritik seorang mahasiswa yang sedemikian keras tentang MBG ini gimana? Ya, terima kasih Mas Vincent ya. Sebenarnya ini sudah bukan hal baru ya. Jadi kita harus melihat sebelum saya masuk ke MBG-nya ya. Kayak Tio dan beberapa BEM-BEM sebelumnya ya, ini adalah orang-orang yang menarasikan sesuatu yang sama sekali mereka tidak pahami. Saya bisa katakan sama sekali. Nanti saya jelaskan kenapa. Artinya mereka tahu bahwa kalau menarasikan sesuatu dengan keilmuan itu tidak akan viral. Ya. Jadi Tio dan beberapa BEM-BEM sebelumnya itu bisa dikatakan adalah para pengejar viral. Karena mereka sebenarnya bisa saja mengkritik soal MBG itu dengan sesuatu yang ada ilmunya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena begini, dengan mengatakan MBG itu sebagai maling, ya, berkedok gizi, itu kan sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan perhatian. Jadi kalau yang dulu kan begitu juga, pokoknya ada aja yang dibikin supaya mendapatkan perhatian. Artinya
Mereka ini adalah orang-orang yang ingin mengejar viral. Bukan keilmuannya, harus digarisbawahi. Bukan keilmuannya. Kenapa? Kenapa? Karena dengan adanya program MBG ini, itu sudah jelas. Ya. Sudah jelas bahwa angkanya juga sudah terpublikasi, 15.000, 3.000 buat apa, 2.000 buat apa, 10.000 buat apa, itu sudah sangat jelas. Jadi malingnya di mana? Maka saya bilang, kalau sampai ada orang-orang yang mengatakan bahwa MBG itu adalah maling, akhirnya MBG itu harus dihentikan, maka sebenarnya orang-orang itu yang maling sebenarnya. Karena mereka merampas hak anak-anak untuk mendapatkan, mereka merampas hak ibu-ibu hamil yang harusnya mendapatkan gizi. Sabotase lah. Artinya apa? Artinya yang mengatakan MBG maling dan ingin agar program MBG ini berhenti adalah para maling. Ya, karena mereka mengambil hak itu gitu. Nah, kenapa saya mengatakan mereka ini hanya pengejar viral? Ya karena mereka menyampaikan sesuatu itu tanpa ilmu. Yang penting viral. Harus ada, kalau di media itu clickbait. Dan kita berkaca nih. Saya ini secara pribadi sudah berhadapan dengan beberapa BEM. Baik di TV, baik di podcast. Itu satu pun gak ada isinya. Jadi pendahulunya si siapa nih? Tio ini kan. Misalnya saya dulu dengan BEM apa gitu. UI. Ya. Si Agus. Nah, itu yang terakhir malah. Ya, misalnya si Agus. Orang bisa lihat lah, masih banyak tersebar di video itu tersebar di mana-mana. Itu ternyata apa yang disampaikan dia tidak mengerti sama sekali. Ya, jadi saya mengatakan sama sekali dia tidak mengerti. Belum lagi dengan BEM itu sebelumnya soal dia bilang kebebasan di negeri ini dikebiri gitu kan dan segala macam. Ketika saya tanya apa yang dikebiri terhadap Anda selama ini dalam menyuarakan, nggak bisa jawab. Lalu ada teriak-teriak demo 3 periode katanya kan. Dulu kan zaman Pak Jokowi itu 3 periode gitu. Mereka tahu nggak kemana? Diarahkan untuk demo di mana? Di Istana Presiden. Setelah saya koreksi, mereka lari ke DPR. Padahal yang bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu MPR. Ketika saya debat dengan dia nggak tahu itu. Yang penting kelihatan heroik. Nah ini bahaya gitu. Jadi anak-anak muda kita ini sebenarnya mereka pinter-pinter. Kenapa saya mengatakan pinter-pinter? Karena mereka mendapatkan informasi lebih dari zaman saya dulu, zaman kita lah. Yeah. Ya. Kalau kita mendapatkan informasi harus ke mana, perpustakaan, harus mencari. Kalau mereka sekarang cukup dengan ketik Google, jadi mereka lebih paham, lebih kepintar. Tapi karena kebutuhan, karena media sosial, kebutuhan ingin viral, kebutuhan ingin tampil, akhirnya mereka nggak mempergunakan ilmunya itu. Mereka akhirnya mempergunakan cara-cara yang dipergunakan orang-orang dewasa untuk viral. Masalahnya orang-orang dewasa itu, orang-orang yang lebih tua dari mereka itu, dalam menyampaikan informasi mereka tahu apa yang mereka sampaikan gitu. Nah, mereka mengcopy, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka copy. Ya, jadi saya bicara begini berhadapan dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa itu. Ketika off the record, saya bicara mengenai hal-hal yang lain, itu pintar-pintar. Tapi ketika ke tema yang mereka suarakan, ya mereka harus cari clickbait demi tampil. Nah ini yang akhirnya membuat mereka akhirnya terlihat bodoh ya, ketika berhadapan dengan orang yang mengerti. Ini yang terjadi. Ini yang sebenarnya bahaya. Kenapa? Karena mereka akhirnya mencontoh yang sudah-sudah. Misalnya nih, ada influencer setengah mati dia teriak-teriak apa segala macam, nggak viral gitu ya. Akhirnya caranya adalah ya udah bikin cerita bahwa saya diteror oleh rezim gitu kan. Diteror oleh rezim sehingga akan jadi viral gitu. Itu yang mereka contoh gitu. Ini sangat disayangkan gitu kan. Okay. Jadi mereka mencontoh demi viral, akhirnya membuat sebuah cerita ya agar supaya terlihat mereka heroik gitu. Nah ini yang sebenarnya
menjadi penyakit, saya bilang. Ini kan berulang kembali. Coba, ini pemirsa coba lihat ke belakang. Selalu sama, teriak-teriak sesuatu yang clickbait agar mendapatkan perhatian. Setelah mendapatkan perhatian, diteror. Begitu terus kan? Dari mahasiswa, pimpinan mahasiswanya sampai influencer-influencer ya, kan begitu. Termasuk apa sih? Untuk bisa naik bisa naik grade-nya, kayak misalnya Ferry Irwandi lah, ya. Dia kan nothing ya. Tapi gimana caranya biar bisa viral ya? Yang begini-begini gitu. Nah ini mereka tuh ngikut-ngikutin begitu gitu. Dan ini berulang gitu polanya gitu. Ya, jadi coba masyarakat ya pemirsa itu melihat kok polanya sama. Padahal logikanya ngapain sih ya pemerintah harus melawan orang yang cuma ngomong begitu doang gitu. Emang gak ada kerjaan lain pemerintah gitu kan. Sedangkan musuh pemerintah itu adalah orang ya yang sudah berani, punya uang, punya power. Itu baru bisa pemerintah merasa wah ini gangguan. Apple to apple ya. Apple to apple. Lah masa semut gitu kan lawan sama singa gitu. Terus si semut teriak-teriak bahwa dia ditakuti oleh singa gitu kan. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa ini dimakan? Kenapa akhirnya jadi viral? Nah, ini yang mereka tidak pahami. Jadi, mohon maaf, saya harus sampaikan ini agar supaya ke depan jangan sampai lagi ada orang-orang seperti pimpinan-pimpinan mahasiswa, seperti influencer-influencer yang pengen terkenal, ya, harus akhirnya bikin narasi menyerang pemerintah, bikin clickbait, lalu diteror. Itu kan pola yang berulang gitu ya. Nah, tapi kenapa akhirnya itu viral? Kenapa bisa viral? Karena orang bingung. Ada sistem yang mendukung itu kayak. Nah, jadi gini, mereka ini cuma ternak. Ini saya analogikan ya. Mereka tuh cuma ternak. Ada peternaknya. Jadi peternak ini ya peternak ini dia lihat. Kan orang maki-maki banyak nih. Dia lihat siapa yang bisa diangkat. Oh, ternak ini diangkat nih. Coba di-endorse deh. Si ternak ini nggak tahu dia di-endorse. Jadi kan di media sosial nih. Kan banyak yang maki-maki, kenapa ya dia yang naik? Ya karena akhirnya di-endorse. Artinya di media sosial itu kan bisa dibikin sampai ini terkenal gitu. Like, banyak yang retweet, banyak yang komen gitu. Nah itu endorse. Dia tidak menyadarinya. Dia ini ternak. Setelah selesai, jadi tinggal. Ini jadi kayak ketua BEM UGM sekarang, yang kemarin BEM yang lain, influencer yang lain, itu adalah para ternak. Jadi ada sekelompok orang yang mengendorse mereka di media sosial tanpa mereka sadarin, ya. Mereka endorse buat memberi makan kebencian kepada masyarakat. Tapi yang di endorse ini merasa, wah, gue hebat, gue aktivis. Ya, gue aktivis, gue pahlawan. Akhirnya dia bikin cerita, dia diteror, dia di endorse lagi tuh. Ya, akhirnya sampai rame kan. Tapi coba lihat. Setelah itu bertahan cuma 5-6 minggu. Coba perhatiin. Jadi mereka itu kayak ayam broiler. Ayam broiler itu cuma 5-6 minggu. Setelah itu sudah dicari ayam broiler yang lain untuk dibikin sampai 5-6 minggu, diternak sampai 5-6 minggu dijual. Lihat ya, influencer, masyarakat yang terkenal sementara, konten kreator. Ya, konten kreator yang terkenal sementara, para pimpinan mahasiswa yang terkenal sementara, yang diskusi dengan kita juga pernah ada di sini. Yeah. Ya, terus ada siapa Virlan apa segala macam. Mereka itu cuma bertahan 5-6 minggu. Semuanya begitu. Setelah itu hilang. Saya cek, mereka tetap berkoar-koar seperti biasa, tapi udah hilang. Karena sudah tidak di-endorse. Si kelompok yang pembenci bangsa ini itu mengendorse ternak yang lain lagi, di-endorse ternak yang lain, di-endorse ternak yang lain. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak ternak yang bersuara, ya,
itu akhirnya memberi makan kebencian kepada masyarakat. Ya kan tujuannya kan itu. Nah, jadi ini teman-teman jangan sampai kegeeran. Ya, ini adik-adik ini jangan sampai kegeeran. Karena mereka tuh ternak. Coba kayak siapa nih? Siapa yang terakhir ini? Tio. Taruhan sama saya. 5-6 bulan. Setelah itu dia hilang. Nggak ada lagi pemberitaan dia. Sebelumnya yang BEM UI yang hadir sini. Agus. 5-6 bulan hilang. BEM-BEM yang sebelumnya 5-6 bulan hilang. BEM yang berdebat dengan saya, yang saya bilang nggak ada isinya. Itu cuma 5-6 bulan. 5-6 minggu, bukan 5-6 bulan. 5-6 minggu hilang. Jadi saya bilang itu kayak ayam broiler. Ya, 5-6 minggu hilang. Saya pelajari gitu polanya. Polanya sama. Ngomong clickbait, udah gitu tanpa mereka sadar di endorse, mereka merasa mereka pahlawan, mereka aktivis, mereka ngomong lagi bahwa mereka ditakuti oleh rezim gitu kan. Setelah itu apa? Setengah mati, kasihan. Kita lihat teman-teman sebelum Tio ini bersuara kenceng lagi, tapi udah nggak ada yang nganggep karena nggak ada yang endorse. Kasihan apa? Mereka merasa, loh kan saya aktivis, loh kan saya pahlawan, kok saya nggak terkenal lagi gitu. Ya, ini yang terjadi. Ya, makanya itu sebelum masuk ke MBG saya bilang. Nah, jadi kalau masuk ke MBG saya sudah sampaikan bahwa Tio dan sebelum-sebelumnya pendahulunya itu sama sekali tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Mereka hanya butuh clickbait agar supaya bisa tampil di media sosial, bisa di Instagram tampil, mereka aktivis, mereka pembela rakyat, tapi setelah itu kasihan. Karena ketika ditanya, tidak akan pernah mereka bisa jawab dan sangat-sangat tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Itu. Berarti menurut Om Teddy suara-suara kritis ini diamplifikasi. Ya. Dan ada orangnya Ada. yang mengamplifikasi itu. Ada. Dibayar. Orangnya ini, itu dia nggak ngeh kalau dia itu adalah ternak. Ya. Jadi kan ini media sosial nih. Ya. Dia kan bisa tampil itu gara-gara itu. Gara-gara dia top di media sosial kan videonya kan. Padahal orang yang bicara seperti Tio, seperti influencer, seperti BEM yang lain, itu banyak di media sosial. Yang maki-maki banyak. Yang bilang presiden bodoh banyak. Tapi amplifikatornya ini, amplifiernya ini dia milih. Dia milih. Oke. Berarti kita tidak menyalahkan Tio secara personal gitu. Maksudnya bahwa pemikiran kritis yang dia sampaikan itu ya benar. Dia ingin viral. Gitu. Karena dia nggak ngerti apa yang disampaikan. Cuma dia tahu cara viral adalah memaki, cara viral adalah bikin bahasa yang clickbait. Berarti dia punya tujuan untuk, jadi mereka itu adalah orang-orang yang kerasukan ingin viral. Dan akhirnya kasihan. Mereka orang-orang pinter yang kalau sebenarnya membicarakan soal MBG bisa dari kritiknya, bisa dari yang ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya nggak bakal dipilih, nggak bakal viral. Coba kita bedah ini isi kritiknya Tio itu ya, Bang. Dia kan mengkritik kenapa dia sebut maling karena pertama menurut data yang mereka peroleh 230 triliun dana untuk MBG itu diambil dari dana pendidikan. Dan menurut dia itu salah dan melanggar undang-undang karena konstitusi kita mengamanahkan bahwa dana pendidikan kita itu 20% dari APBN. Dan dengan diambilnya 200 triliun yang tadinya harusnya 700 sekian triliun itu 231 triliun diambil untuk MBG, berarti berkurang ini dana pendidikan kita. Artinya ada implikasi yang akan dirasakan oleh dunia pendidikan secara keseluruhan di luar program MBG ini. Nah, menurut dia itulah ciri-ciri maling itu, ngambil uang dari sini pakai di sini dengan gedok makanan bergizi. Ya. Gitu. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Itu. Lalu kalau mau dilanjutin, kenapa dia bilang maling? Karena faktanya walaupun tidak semua, di lapangan itu ada sejumlah pengelola dapur MBG yang
terindikasi punya afiliasi atau relasi personal atau keluarga atau kolega dengan pejabat tertentu, dengan orang-orang yang punya pengaruh. Jadi menurut dia anggaran yang sedemikian besar untuk MBG ini cuma menguntungkan secara ekonomi buat orang-orang tertentu yang juga adalah orang-orang dari lingkaran kekuasaan gitu loh. Jadi itu pendasaran, kalau tidak salah secara general pendasaran dia yang kemudian dia menyimpulkan secara kritis menurut dia, oh ini maling ini. Kedoknya aja makanan bergizi gitu. Ya. Menurut Om Teddy gimana? Jelas kan, saya bilang tadi kosong, nggak ada isinya. Kenapa itu Om? Pertama, sudah dijelaskan bahwa tidak ada yang namanya dunia pendidikan dikorbankan, nggak ada. Ya, itu jelas. Perdebatan angka itu akan menjadi perdebatan yang angka-angka yang pusing kita lihat. Kita pakai logika aja. Sebelum ada MBG, misalnya contoh sekolah gratis nggak? Gratis. Gratis. Untuk negeri Om ya? Negeri dong. Swasta. Kalau swasta anak saya bayar. Saya anak swasta. Kita bayar. Enggak, anak saya swasta. Ini. Nah. Setelah ada MBG, kalau benar itu dipangkas, otomatis nggak gratis dong. Karena biaya untuk menggratiskan pendidikan itu gede banget. Harusnya kalau pendidikan kalau ada dana dipotong di pendidikan, ya otomatis ketika ada MBG nggak gratis lagi. Ya, secara logika benar. Selanjutnya ada lagi, ya dunia pendidikan itu tambah sebelumnya tidak pernah ada lagi namanya sekolah rakyat. Lalu ada lagi begitu banyak beasiswa yang dikeluarkan, ya untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, anak-anak didik. Padahal dulu nggak ada. Jadi misalnya nih, dulu cuma satu, lalu sekarang ada MBG, lalu sekarang ada sekolah rakyat, lalu sekarang ada beasiswa ini A, B, dan C. Pertanyaan, maling nggak itu? Sesuatu yang bertambah. Itu. Ya. Makanya saya bilang kosong. Kenapa saya berhadapan dengan sebelum-sebelumnya pada kosong semua. Kedua, dibilang itu MBG cuma bisa orang-orang tertentu. Kosong kan saya bilang. Ini anak-anak ini nggak punya isi kepalanya. Saya nggak mau seperti dia bilang bodoh presiden. Saya bisa aja bilang bodoh karena memang nggak ada isi kepalanya. Karena MBG itu dia harus pelajarin dulu sebelum dia menyampaikan. MBG itu maksudnya untuk bikin dapur MBG itu terbuka. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Ya, asalkan punya uang. Kenapa? Karena membangun dapur MBG itu uang pribadi, bukan uang negara. Minimal menyiapkan tanah sebesar 300 meter. Itu bukan negara, harus pribadi. Lalu harus membangun dapur dengan semua kebutuhan di dapur sesuai dengan standar buat gizi. Itu 2 miliar. Sampai hari ini masih banyak yang kosong. Masih banyak yang belum terisi. Presiden, pemerintah minta, ayo siapa yang mau sukseskan ini gitu. Buat dapur MBG agar supaya anak-anak sekolah itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Masih banyak. Nah, boleh nggak pejabat ikut? Boleh. Tapi kalau sampai menyalahkan, berarti kan dia nggak ngerti, nggak baca, kosong isi kepalanya. Yang penting kebelet pengen viral. Mau dia public figure, mau siapapun, mau saudaranya si Atnu, saudaranya orang partai dan segala macam, itu punya hak yang sama di negara ini. Selama dia punya uang. Masa orang punya uang, dia mau bantu negara, mensukseskan program negara, terus disalahkan gitu. Ini kan akhirnya memunculkan orang-orang yang iri hati dan dengki. Udah nggak punya uang, iri lagi, dengki. Ini kan akhirnya memunculkan itu. Seharusnya yang diiniin adalah siapapun, mau dia pejabat, mau dia siapa, yang penting bisa mensukseskan ini, monggo. Masyarakat pun biasa banyak. Kawan saya bukan pejabat, bukan apa, dia dapur MBG buat syaratnya dia punya uang.
Terus kalau orang punya uang, salah gitu di negara ini orang punya uang. Kan kerdil kan, kosong kan pemikiran-pemikiran begini. Tapi kan pemikiran begini akhirnya disebarluaskan, akhirnya dimakan oleh orang-orang kerdil yang lain. Yang memang orang-orang malas hidupnya berantakan karena dia malas, akhirnya menumpahkan kekecewaan, kemarahan ke pemerintah. Hanya karena ya kok orang-orang kaya aja, emang harus punya uang. Itu uang pribadi dia. Iya. Masa salah? Menurut informasi bangun dapur MBG itu bisa sampai MM-an ya. 2 miliar saya bilang minimal. Membangun itu 2 miliar. Dan Nah, kalau ya orang-orang kayak ketua BEM itu atau para orang-orang yang menganggap ini negatif, nggak punya uang, ya jangan salahin orang yang punya uang. Tapi kalau mereka mau berkontribusi, ya kontribusi datang ke dapur MBG, minta kerjaan, gitu. Jadi bagaimana dia mensukseskan program ini? Ya datang minta kerjaan di dapur MBG. Bukan hanya di dapur MBG dia minta kerjaan, dia bisa minta kerjaan di peternak telur, dia bisa minta kerjaan di petani sayur, petani beras dan segala macam. Nah itu kan adalah bagus ya, positif untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya lowongan kerja ada, bukan hanya di dapur MBG, ya, tapi juga di supplier-supplier ini di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bicara makan bergizi gratis, kita harus lihat apa yang bisa kita bantu untuk mensukseskan. Kalau kita punya uang, ya kita bangun dapur MBG. Kalau kita nggak punya uang, ya kita kerja di dapur itu atau kerja di tempat petani, ya, kerja di tempat peternak, gitu. Itu lebih baik daripada hanya memaki-maki, kepala negara dibilang bodoh, ya, MBG maling. Nah itu kan apa? Orang-orang kosong yang butuh viral, padahal mereka nggak sadar, mereka tuh ternak. Ya, lihat sama saya nih, dia ini cuma 5-6 minggu selesai, hilang. Oke. Dia mau ngoceh kayak apapun, udah nggak ada yang endorse. Oke. Tapi emang catatannya Tio itu akhirnya membuat sebagian mungkin segelintir masyarakat kemudian berubah pikirannya kan terhadap mindset mereka terhadap MBG ini jadi sedikit miring lah yang tadinya program dengan niat baik, niat mulia menjadi program yang dianggap sebagai wah ini pembodohan, nah, ini pembohongan terhadap masyarakat. Nah itu kemudian didukung oleh fakta-fakta, misalnya ada yang bilang begini, kadang-kadang mapping lokasinya itu tidak dikasih tahu gitu Om. Misalnya tadi Om bilang sebenarnya banyak orang yang punya duit, tapi mereka nggak tahu di kabupaten ini atau di kecamatan ini sebenarnya titiknya di mana sih, gitu. Jadi orang mau bangun takut nanti wah jangan-jangan malah ternyata bukan di sini, atau transparansi informasinya misalnya di kabupaten ini atau taruhlah di Jakarta Selatan kita butuh 5 titik, lokasinya di A, B, C. Jadi orang-orang situ langsung tahu gitu. Ini kan kesannya seolah-olah tiba-tiba dia dapat, tiba-tiba si A dapat, si B dapat. Lalu orang kemudian menelusuri, ini anaknya Bupati A, ini anaknya Wali Kota B, ini anaknya anggota DPR, ini segala macam gitu. Nah, tapi bukan berarti mereka maling kan? Bukan maling. Cuman kan konteksnya kita maling dulu tadi kan, artinya bukan maling kan? Bukan. Okay. Ini persoalannya jadi kayak transparansi informasinya gitu loh. Misalnya setelah di mapping kan ada beberapa sekolah gitu, dapurnya nanti akan ada di sini. Jadi ketika orang mau membantu juga tahu, oh yang di sini udah selesai kebutuhannya. Mereka bisa nginvest di tempat lain kan boleh-boleh aja kan. Walaupun orang Jakarta misalnya tiba-tiba ke NTT gitu karena kepeduliannya. Tapi kadang-kadang informasinya konon katanya nggak lengkap gitu. Menurut Om gimana? Jadi gini, makanya saya bilang sebelum berpendapat pelajarin dulu. Makanya saya masih mengatakan anak ini kosong. Seperti yang lain-lain lah sama. Jadi kawan saya itu dia bukan anak pejabat, bukan anggota dewan. Bukan siapa-siapa. Dia bisa. Dan banyak ya
masyarakat biasa bisa buka. Yang paling dekat kawan saya, dia bisa buka. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam aplikasinya itu, dia masukin lokasi, dan dia akhirnya tahu di situ lokasi itu udah pun apa enggak. Jadi semuanya itu sebelum berpendapat dia harus tahu gitu. Nah saya tahu kenapa? Ya kawan saya, orang-orang lain begitu. Kalau sulit harusnya kan nggak dapat yang lain. Ini tanpa bantuan siapa-siapa dia bisa dapat. Ya. Hanya buka laptop dapat. Bahkan mungkin dia mau nambah lagi karena masih ada space yang dia dapat gitu. Artinya apa? Artinya mereka ini menyebarkan sesuatu yang sama sekali mereka tidak pahami. Maka saya bilang kosong. Ya, kalau saya sampaikan tadi yang barusan ini, malu mereka. Kalau saya tanya, kamu sudah pernah nyoba belum? Belum. Terus kamu udah ngomong dari mana? Katanya-katanya. Itu kan waktu berdebat dengan beberapa pimpinan mahasiswa begitu juga. Mereka nggak tahu apa yang mereka omongkan gitu. Katanya. Jadi gini, kalau bicara soal MBG ya, itu siapapun boleh. Itu yang saya bilang tadi, mau anak pejabat kek, mau dia punya 2, mau punya 3, space-nya masih banyak. Ya lu ayo dong. Ini kan kita mau bantu pemerintah gitu. Syarat cuma punya uang. Maka saya bilang kadang-kadang ini ya orang-orang yang berseliweran maki-maki gitu ya. Maki-maki, MBG gini-gini. Saya hakul yakin 100% anak-anaknya dapat MBG. Yang munafik kan? Iya. Anak-anak. Dia tidak mampu memberikan gizi ke anaknya. Ya. Lalu anaknya di sekolah dapat makanan bergizi. Tapi dia maki-maki gitu. Apa itu namanya gitu? Munafik. Ya munafik kan? Nah ini yang terjadi, Mas Vincent. Ini yang terjadi sekarang ini gitu. Dia menikmati, keluarganya menikmati, tapi dia maki-maki program itu gitu. Oke. Nah, ada yang bilang, tapi kan beracun. Iya. Gitu kan. Kan banyak kasus itu. Nah, jadi gini, kalau orang dulu bilang, ada tikus di ladang, jangan ladang yang dibakar kan? Tikusnya. Tikus yang dicari. Artinya kalau ada dapur MBG yang tidak sesuai dengan dengan makanan bergizi, standarnya, kan sudah ada mekanismenya. Ya, sekolah bisa melaporkan. Orang tua murid bisa melaporkan. Itu bisa dicabut dan banyak ya dapur-dapur MBG yang mau Tidak memenuhi kualifikasi. yang tidak mau kualifikasi, mau cari untung gede gitu. Akhirnya dicopot. Banyak gitu. Nah, jadi saya bilang jangan karena ada kejadian seperti itu langsung MBG-nya mau dihentikan. Nah, kalau pakai logika begitu, saya bilang, oke, kalau begitu nggak boleh ada lagi subsidi BBM. Kenapa? Karena subsidi BBM banyak kecelakaan. Orang akhirnya bisa beli BBM terus jalan kecelakaan. Atau tol ditutup karena ada kecelakaan. Atau jalan raya karena banyak kecelakaan nggak boleh lagi kendaraan lewat gitu. Pesawat gitu. Karena ada pesawat jatuh nggak boleh lagi ada pesawat. Ya sama seperti itu. Bodoh nggak itu? Itu baru bodoh namanya saya bilang. Jadi kalau ada sebuah program, apalagi ini program baru berjalan setahun, nggak mungkin sempurna. Dimanapun di negara manapun nggak ada yang sempurna. Pasti akan ada yang namanya seperti itu. Bukan kita membiarkan hal itu, tidak. Artinya ya masyarakat, sekolah, orang tua murid itu punya jalur untuk melaporkan ini loh. Apalagi zaman media sosial kan orang bisa laporin gitu. Ya. Dan itu ditanggapi. Jadi apakah itu maling? Apakah program ini program maling? Enggak dong. Apakah presiden bodoh? Ya enggak. Masa presiden mau ngasih rakyatnya hak rakyatnya terus dibilang bodoh? Mau ngasih hak rakyatnya dibilang program itu program untuk maling? Bodoh kan? Iya, selain maling itu, diksi gratis itu juga dikritik sama Tio. Bahwa itu nggak gratis. Karena itu uang rakyat, uang dari pajak yang dikembalikan oleh negara. Jadi kalau dibilang gratis, itu kebohongan kata Tio. Nah itu, yang dia ucapan itu adalah bukan hanya sebuah kebohongan ucapannya, tapi kebodohan juga.
Makanya nanti kita undang nih Tio di sini ya. Saya pengen diskusi sama Tio nih. Ya. Kalau nggak punya tiket, saya bayarin tiketnya. Jadi nggak ada. Mas Vincent coba cari. Ada nggak yang namanya uang rakyat? Selalu uang negara. Nggak ada namanya uang rakyat. Kita bicara negara gini. Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Konstitusi kita mengatakan itu. Secara hukum tidak ada yang namanya uang rakyat. Yang ada adalah uang negara. Saya pernah berdebat dengan salah satu orang. Tapi kalau Walaupun uang diperoleh dari kontribusi rakyat, pajak. emang tidak kembali ke rakyat. Gini, saya bilang pernah berdebat dengan seorang. Apa yang you bisa hitung-hitungan mengatakan itu uang rakyat? Uang kamu lah, saya bilang. Lu aja beli rokok ketengan, berapa sih yang lu sumbang buat negara? Kalau mau dihitung-hitung, ya, lu jalan di aspal aja, menikmati fasilitas aspal, itu kalau dihitung, itu tidak ada setitiknya uang lu di situ. Jadi jangan sok-sokan bilang uang rakyat, nggak ada. Itu adalah uang negara. Di negara manapun ya uang negara, nggak ada yang namanya uang rakyat. Termasuk di Indonesia adalah uang negara. Makanya coba lihat kasus-kasus kerugian uang negara. Ya, KPK menangkap koruptor yang menyebabkan kerugian uang negara. Nggak ada namanya kerugian uang rakyat. Ya, karena tidak bisa dihitung kerugian uang rakyat itu. Ada sebagian rakyat bilang, enggak, saya ikhlas. Ya, akan chaos. Nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Uang negara itu yang harus adik-adik ini pelajarin sebelum bicara. Maka yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebohongan dan kebodohan. Kosong ini. Ini para pemburu viral yang akhirnya ya dimanfaatkan oleh para pembenci negara ini, mengendorse mereka, dijadikan ternak. Ketika makan bergizi gratis, ngapain dipermasalahkan soal gratis apa enggaknya? Ngapain dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan itu harusnya nih kalau smart, ya pintar, sebagai adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, itu bantu negara. Ya, BEM, BEM UI, BEM UGM dan segala macam bantu negara. Gimana caranya? Minta, ya, laporkan, sampaikan ke kami, nanti kami yang akan suarakan. Kalau sampai ada dapur MBG yang memberikan makanan yang tidak sesuai standar. Gitu kan. Kami akan suarakan sebagai mahasiswa. Itu bukan malah ya receh banget mempermasalahkan gratis apa enggak gitu. Dan apakah itu menggunakan uang negara maling? Ya enggak. Itu balik lagi ke masyarakat. Pajak kita kan balik lagi ke masyarakat. Paling inilah kita bisa menikmati jalan raya yang nyaman. Itu sudah bagian dari apa namanya? Pengelolaan uang negara gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita keluar rumah aman dan nyaman itu adalah bagian dari keuangan negara. Kita ke mall aman, nyaman, kita rekreasi aman, nyaman. Kalau kita melihat di negara yang lain, mereka sudah bayar pajak, tapi keluar rumah takut ada apa? Ada bom. Keluar rumah takut ada perang. Padahal mereka bayar pajak. Nah kita mau kemana pun oke. Mau bicara apapun oke gitu. Sangat bodoh ya kalau mempermasalahkan uang rakyat dengan kata-kata gratis itu. Harusnya sebagai orang berpendidikan bicaranya adalah kalau mengkritik ya, mengkritik pemerintah boleh. Kritik itu. Ini kenapa nih? Apa namanya? Sudah 2 kali dapur ini Keracunan makanya. Keracunan gitu. Atau sudah 2 kali dapur ini ketahuan ngasih ngasih makanan ke anak-anak sekolah itu tidak layak gitu. Ini di mana nih? Gitu. Sekeras apapun nggak apa-apa. Langsung bilang ini di mana? Pengawasannya? Ngapain? Ya, negara bayar ada pengawas di dapur MBG, ada pengawas gizi di dapur MBG, tapi nggak bisa kerja. Ini diganti. Nggak benar nih. Ini sistemnya nggak benar nih. Ini BGN, Pak Dadan. Kerja yang benar dong. Badan gizi. Iya kan? Iya.
Oh itu kalau sampai begitu itu baru top. Tapi kalau bilang apa MBG maling, presiden bodoh, bodoh namanya kalian gitu. Ya. Karena menyuarakan sesuatu yang tidak mereka mengerti, tidak mereka pahami, ya, hanya untuk terlihat menjadi aktivis, terlihat pahlawan, dan Terlihat kritis. tapi nggak ada isinya sama sekali. Dan saya bisa mengatakan begini karena saya sudah berhadapan dengan orang seperti itu berkali-kali, nggak ada isinya semua. Apa yang disampaikan Tio bagaimanapun udah menjadi konsumsi masyarakat. Tapi kita kembali ke MBG, Om. Kalau dilihat kan kita harus objektif bahwa program ini digelontorkan dengan niat yang baik. Oh iya, Karena faktanya memang banyak, kan tadinya berawal dari angka stunting itu kan. betul. Ya walaupun kita belum melihat apakah dengan MBG ini angka stunting kita turun atau Kan tidak. nanti kan itu. Ya, kan masih Proses. setahun. Tapi satu hal, tadinya kan multiplier efek nih. Peternakannya maju, pertanian bisa apa. Tapi untuk pengelolanya itu Om, dengan 2M itu kan kayak investasi buat mereka. Kan nggak ada yang dikeluarkan gratis kan kalau. Ya dong. Karena disitulah unsur bisnisnya MBG dan itu fair-fair Fair aja. dong. Nah, 2M itu untuk dikembalikan 5 tahun masuk akal gak Om? Karena ini kan programnya Pak Prabowo kan. Kan pengusaha itu hitung-hitungan pastinya. Iya. 2M investasi untuk bisnis seperti ini balik gak? Ya mungkin Maka kemudian apakah itu yang membuat misalnya makanannya dikurangin, yang katanya tempenya tipis atau sayurnya cuma kol atau apalah itu. Akhirnya karena hitung-hitungan bisnis, mengembalikan modal dasar dulu yang modal untuk membangun ini. Itu kan dia harus hitung-hitung. Belum dia ada hal-hal lain kan, misalnya sayur rusak dan lain-lain, itu kan perhitungan orang bisnis detail karena dia harus ngeluarin 2M. ya. Menurut Om masuk akal gak ini biaya pembangunan ini dengan melibatkan warga tadinya kan? Bagaimanapun mereka pasti tidak mau gratis dong. Oh gua iyalah. ngakui gitu, enggak. Hitung-hitungannya masuk gak hitungan bisnis? Masuk. Dan sekarang gini nih, kayak kawan saya, dia bilang BP paling 2 tahun misalnya, tapi dia tidak memotong tidak mengecilkan kualitas. Nah, makanya pengawasan itu penting. Kenapa pemerintah membayar, ada orang di situ yang dibayar oleh pemerintah, ada 3 orang kalau nggak salah, bagian gizinya, bagian pengawasan dan segala macam adalah di situ. Berarti kan itu nggak bekerja. Ganti aja. Gitu. Itu maka pengawasan itu yang harus dijalankan, bukan programnya dihilangkan. Ya. Dan sebegitu banyak orang-orang yang punya uang menginvestasikan dapur MBG, kan nggak mungkin orang-orang itu bodoh semua kan, nggak mungkin dia Hitungan bisnisnya nggak mungkin nggak masuk gitu, pasti masuk gitu, ya. Apa yang mau dipermasalahkan? Ya mereka dapat untung, ya mereka mengeluarkan uang, mereka usaha, mereka kerja, masa nggak boleh, gitu, ya kan? Terus ya tapi kan untung mereka besar. Lah emang kenapa kalau untung mereka besar? Investasi mereka besar, resiko mereka besar. Ya lu kalau mau ya invest di sana gitu. Ya, tapi saya nggak punya uang. Ya salah lu sendiri kalau nggak punya uang. Siapa suruh nggak punya uang? Udah nggak punya uang, harusnya lu berupaya punya uang, bekerja, berusaha. Kalau lu belum bisa bikin dapur MBG, lu kerja di MBG sehingga lu punya uang. Bukan malah maki-maki, teriak-teriak gitu kan. Bodoh-bodohin pimpinan gitu. Ini yang sekarang terjadi penyakit di kita. Ya, penyakit penyakit pengen viral, pengen dipuji sebagai aktivis, dipuji sebagai pahlawan. Ini kan para pemburu pujian semua nih. Kayak ketua BEM UGM dan sebelum-sebelumnya itu adalah pemburu pujian, pemburu viral. Dengan gagahnya di medsos mereka begitu. Tapi nggak ada isinya. Barusan kita omongin kan, apa yang disampaikan itu ada bohong dan bodoh. Karena memang nggak ada isinya. Apakah anak itu bodoh? Enggak, pinter. Cuma kalau dia mau menyampaikan sesuatu dengan ilmu, nggak akan viral. Oke. Ini penyakit loh. Betul. Ini penyakit yang harus disadari kita semua.
bahwa kita sudah melihat, masyarakat harus tahu nih ada nah, ingat nggak yang viral ibu-ibu kebaya pink? Oh iya. Ya. Yang sering ikut demo itu. Ya, isinya apa? Maki-maki, mau bakar. Tapi di amplify. Di endorse, dia di endorse tanpa dia ketahui. Dan tahu nggak? Padahal udah ketahuan ternyata ibu-ibu itu dijadikan ikon, ibu-ibu padahal orang berkebutuhan khusus, punya masalah kejiwaan. Iya. Tapi mereka nggak Yang peduli. di warna pink itu Iya. jadi simbol perjuangan Agustusan itulah ya. Mereka nggak peduli. Terus setelah itu apa? Ibu-ibu itu cuma 5-6 minggu hilang kan? Ada lagi nggak yang bicarain dia? Nggak ada. Dia mau teriak-teriak nggak ada yang bakal peduli. Ternyata punya penyakit mental kata Iya, anaknya. anaknya. Nah, Oke. tapi mereka nggak peduli. Terus apa lagi? Ada influencer-influencer yang demo-demo teriak-teriak, "Pak, ini rakyat." 5-6 minggu hilang dia. Mereka punya berapa? 13 tuntutan apa? Berapa tuntutan Iyalah, waktu itu di Agustus itu? yang apa ternyata tuntutan itu si ketua BEM UI-nya nggak ngerti apa yang dia tuntut gitu kan. Karena yang bikin juga bukan dia, yang bikin LSM asing juga. Udah LSM asing itu nggak ngerti juga apa yang penting kelihatan wah, kelihatan hebat. Ini penyakit. Makanya saya bilang, ada influencer yang setengah mati dia mencoba untuk terkenal nggak terkenal, akhirnya di endorse tanpa dia sadari, terus ending-endingnya bikin bahwa dia ditakuti oleh pemerintah, dia diancam oleh pemerintah misalnya. Siapa lagi? Kita melihat kan ketua-ketua DJ kemarin itu. Pak DJ. Sekarang si DJ itu teriak-teriak nggak ada yang peduli kan, nggak terkenal dia. DJD. Oke, Om. Kalau kita lihat kan sebenarnya kritik-kritik itu adalah refleksi dari persoalan internal sebenarnya. Kemudian ditangkap sekeping demi sekeping oleh masyarakat, tapi itu mereka rasakan lalu kemudian disuarakan. Nah, tadi kan Om bilang secara internal itu pengawasannya di situ ada tenaga gizi, ahli gizi, ada segala macam kan di situ. Berarti salah gak ketika Pak Prabowo justru minta mengawasi orang-orang yang itu tuh? Harusnya kan orang-orang ini yang diawasin, yang sudah jelas-jelas dibayar pemerintah. Betul. Tapi perintah Pak Prabowo itu ke Pak Kudori, kumpulin semua video-video influencer-influencer yang mengkritik atau menghina MBG. Ini tujuannya membungkam atau memang dia mau melihat apa sih yang dikatakan oleh masyarakat? Karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh masyarakat tadi, yang seperti saya bilang, ini percikan-percikan dari dalam yang ditangkap satu persatu oleh orang, lalu disuarakan juga satu persatu. Jadi kelihatan, bermasalah banget nih MBG. Padahal masalahnya di dalam tadi itu. Yang orang-orang yang ditugaskan bahkan digaji oleh pemerintah itu. Tim gizi dan lain-lain. Kenapa enggak Pak Presiden perintahkan anak buahnya, termasuk Kudori mungkin, coba panggil itu, kumpulin semua itu orang-orang yang kita tugaskan untuk mengawasi, untuk badan gizi, untuk ahli gizi dan lain-lain. Karena kesannya masalahnya di sini kok Pak Prabowo malah mau perang dengan warganya sendiri gitu loh. Gimana itu? Jadi gini, yang Pak Prabowo minta itu dia pengen tahu apa sih kritikannya apa sih. Masalahnya yang dibaca Pak Prabowo itu adalah semua hanya maki-maki, semua hanya teriakan-teriakan kosong. Ya. Makanya akhirnya Pak Prabowo minta ya agar supaya dapur MBG-nya itu benar-benar ada pengawasan yang lebih ketat. Jadi bukan berdasarkan kritik, Pak Prabowo minta itu diketatin sekarang. Pengawasan lebih diperketat. Iya, emang harus begitu kan. Nah, tapi beliau tuh pengen tahu apa sih? Ternyata suara-suara itu ya suara-suara maki-makian aja. Yang nggak ada substansinya. Nah, makanya saya bilang kalau mau mengkritik, kritiklah. Ya, program MBG ini enggak yang program yang sempurna, nggak ada program sempurna.
tapi mengecilkan resiko. Kritik dengan sekeras-kerasnya kritik. Saya kan pengkritik juga dari dulu gitu kan. Kita kan pengkritik juga, tapi kita nggak maki-maki orang gitu. Ya, kita mengkritik sesuai dengan substansi, bahwa ini yang harus dikritik. Bahkan kita menyalahkan presiden sekalipun, menyalahkan menteri sekalipun nggak apa-apa. Selama misalnya nih, ini mengkritik, ini gimana sih Pak Presiden? Bayar negara udah bayar pengawas, tapi nggak kerja. Ahli gizi masih keracunan. Ya, itu dikritik, oke. Artinya kita mau memperbaiki sistem. Bahkan menyalahkan Pak Prabowo sekalipun itu nggak apa-apa. Karena lu mempekerjakan, kita sudah membayar orang yang salah nih. That's Minimal secara mental, keahlian oke lah dia ahli gizi, tapi mentalnya bukan mental. Iya kan? Dan kemungkinan orang-orang itu bekerja tidak benar di dapur MBG ada, sangat terbuka. Ya. Apalagi banyak titiknya kan. Nah, itu yang harusnya dikritik ya. Saya berharap ya siapapun ya di negara ini, termasuk mahasiswa, influencer dan segala macam, itu manfaatkan ya suara mereka untuk mengkritik sesuatu yang bisa membenahi dari program-program pemerintah gitu kan. Itu yang harusnya dikritik, sekeras apapun nggak apa-apa. Bukan malah maling, bukan malah bodoh gitu kan. Itu nggak ada substansinya gitu kan. Dan satu lagi, sebelum kalian mengkritik, baca gitu. Itu yang penting sih. Penting itu, baca, jangan hanya copy paste dari omongan-omongan di media sosial, terlihat clickbait lalu dikeluarkan gitu. Kalian tuh akhirnya dimanfaatkan, kalian akan jadi ternak gitu. Oke, Om Ted, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa mencerahkan. Tapi satu hal sih Om, kasihan juga Pak Prabowo kalau kita urusan MBG ke Pak Prabowo, urusan sawit ke Pak Prabowo, tambang Pak Prabowo, terus pembantunya kemana? Nah, dalam konteks MBG ini kan sebenarnya kita ini kan di bawah Badan Gizi Nasional, ya, BGN. Nah, dan di situ adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Pak Prabowo. Nah, gimana kritik dan saran Om Teddy untuk BGN? Biar jangan Pak Prabowo terus, masa urusan itu sampai suruh ngumpulin suara-suara YouTube itu kan keterlaluan. Padahal di situ ada BGN kan. Nah, catatan kritis Om Teddy untuk BGN ini supaya program MBG yang kita percaya digelontorkan pemerintah dengan niat yang baik bisa berjalan semakin baik gitu loh. Ya, jadi ini saya mau kasih contoh, ini namanya kritik ya. Kritik terhadap BGN. Di mana pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. BGN ini adalah sebuah lembaga yang dipercaya oleh Presiden untuk menangani program makan bergizi gratis ini. Nah, para pimpinannya itu jangan reaksional. Ini yang kita lihat, ada kejadian ini reaksional. Bereaksi. Itu memperlihatkan bahwa kalian itu lemah. Memperlihatkan bahwa BGN ini adalah sekumpulan orang yang tidak tahu mau ngapain. Terlihat ya. Terlihat, padahal mereka bekerja. Ya. Jangan terlalu reaksi, ada ini reaksi. Jadi akhirnya ini kalian sebenarnya gimana? Yang harus dilakukan adalah jangan banyak bicara, tapi lakukan pembenahan segera. Pembenahan itu nggak apa-apa dipublikasikan. Artinya misalnya mencopot beberapa dapur yang bermasalah gitu kan. Nah, itu tegas ya, nggak boleh main-main. Harus ada ketegasan karena ini makanan ya. Betul. Harus ada ketegasan, termasuk ya kalau bisa ya minta DPR juga harus ada sanksi yang jelas kalau sampai ada orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang buruk gitu di dapur gitu. Itu kan sebuah kejahatan. Nah, ini yang harusnya mulai dilakukan oleh BGN. Termasuk
Saya itu bahkan saya sempat ngomong ini wakilnya diganti aja deh. Oh, Dikit-dikit nangis gitu. Kemarin ini lagi apa emoticon monyet Iya kan? menanggapi kritik. Nah itu yang sebenarnya kita harus harus mulai sebagai BGN itu harus mulai. Oke, kami dipercaya oleh Presiden, kami akan bekerja tidak reaksional, tidak tidak apa-apa harus kami cover. Iya. Kami lakukan adalah bagaimana menjalankan agar supaya setiap titik atau setiap dapur itu memproses makanan ya sampai ke sekolah, sampai bisa dinikmati oleh anak-anak. Selain gizinya terjaga, ya kebersihannya terjaga juga. Artinya bahkan sampai mobil pengantar itu harus bersih. Itu yang harusnya Betul. diiniin, termasuk mulai membuka bahwa misalnya laporkan ke kami ya, videokan atau foto ke kami kalau ada yang misalnya mobilnya sudah kotor gitu kan, makanannya tidak sesuai gitu, dan setelah dilaporkan langsung ditindak gitu. Betul. Nah, ketegasan ini yang diperlukan. Jangan setiap apa-apa reaksional, setiap apa-apa langsung konferensi pers, terus setiap apa-apa nangis-nangis, cengeng. Nah ini yang saya ngeliat, ini badan besar tapi lemah gitu. Iya, BGN badan besar. Iya, badan besar. Bahkan anggarannya lebih gede dari KPK kalau nggak salah. Ya kan? Nah ini yang harus kita kritik agar supaya Betul. paling tidak jangan membebankan presiden lagi. Presiden sudah banyak sekali pekerjaannya. Kalian itu ditunjuk oleh presiden untuk bekerja, ya, Membantu, bukan malah membebani presiden. Ya ini yang terjadi, ya yang dilihat akhirnya seperti membebani presiden. Kalau kalian tidak reaksional, mungkin presiden juga anteng-anteng aja. Ya. Kalau kalian tegas, presiden terbantu. Itu sih kritik saya terhadap BGN. Dan mungkin yang paling penting itu harus sudah mulai membuat sistem dan mekanisme evaluasi orang. Kan di dapur itu ada orang yang dibayar pemerintah, ada memang orang yang dibayar oleh pengelola. BGN itu memang harus sudah mulai mempersiapkan sistem dan mekanisme evaluasi terhadap orang-orang itu. Sistem dan evaluasinya sudah ada, ketegasannya yang mungkin belum. Oke. Ini eksekusinya yang harus dilaksanakan secepatnya. Kita tutup dapur itu, besok sudah ada yang bisa nempatin lagi kok. Banyak kok orang Indonesia yang punya uang mau bantu gitu. Yes. Ya. Cuma jangan dipertahankan kalau ada dapur yang sudah bermasalah gitu. Artinya dia tidak, kecenderungannya memang buruk gitu ya. Ya, ketegasan yang penting. Oke. Sehingga tidak membebani presiden lagi. Siap. Oke, terima kasih Om Teddy. Mudah-mudahan kalau anak-anak timur seperti kami ini sih Om sangat mengharapkan MBG itu tetap berjalan. Jadi kita titip pesan juga buat Pak Dadan dan seluruh timnya di BGN supaya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Teddy didengarkan. Jadi pejabat jangan reaktif, harus menanggapi segala sesuatu dengan melihat fakta yang objektif. Jadi kalau memang kritik itu tidak menyentuh hal-hal substansial ya abaikan saja. Yang penting bagaimana mengatur, mengeksekusi mekanisme dan sistem evaluasi internal tadi itu. Ya. Karena seperti yang tadi kita bilang, apa yang disuarakan di luar karena ada percikan dari dalam kan. Iya. Gitu. Begitulah pemirsa. Intinya tidak ada satu program yang dibuat dengan niat jahat sepenuhnya. Juga tidak ada satu program yang dibuat benar-benar tanpa cacat. Karena itu suara kritis kita dibutuhkan, tapi kalau bisa kritiklah ke hal-hal yang substansial, yang esensial. Jadi kritik yang disampaikan itu benar-benar membawa perubahan dan kemajuan terhadap program atau sistem atau kebijakan apapun yang berlaku di negara ini. Demikian dari saya dan Om Teddy. Sampai jumpa di episode selanjutnya.